Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pertemuan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sesuai permintaan, saya untuk hari ini memberikan semacam penekanan dan review ya tentang integral lipat 2 yang sudah kalian usahakan untuk dipahami secara mandiri dan dipresentasikan ya. Jadi prinsipnya bahannya ini tetap dari parcel ya. Jadi dari materi yang sudah diplot untuk integral multiple ya, integral lipat atau iterated integral, integral berulang atau integral ganda. Ini materinya sampai sini gitu ya. Jadi nanti ada materi juga tentang integral lipat 3 ya. Jadi nanti Anda integral lipat 3-nya. Ya, jadi nanti bicara juga tentang integral lipat 3 gitu ya. Nah, hal menarik juga adalah di bab integral ganda ini nanti akan ada yang namanya perubahan variabel gitu ya. Perubahan variabel ini nanti akan memberikan penjelasan kenapa ketika integral koordinat polar ya, nanti muncul r, dr, d theta gitu ya. Ini munculnya kenapa dari sini gitu. Jadi pendekatannya bisa bermacam-macam gitu ya. Apalagi di triple integral ini dia kan ada 3 koordinat ya. Jadi yang pertama koordinat kartesius, kemudian ini silinder, dan terakhir bola. Ini masing-masing memiliki karakteristik sendiri gitu ya. Baik, jadi konsep integral pada prinsipnya itu berangkat dari jumlah Riemann ya. Jumlah Riemann ini itu sebetulnya adalah jumlah luas ya. Jumlah luas. Jadi pendekatan awalnya pendekatan area gitu ya. Pendekatan daerah ya. Itu diaproksimasi ya, diaproksimasi dengan cara penjumlahan daerah-daerah kecil gitu ya. Daerah ini yang memiliki luas. Kemudian ini muncullah integral ya, konsep integral yang merupakan konsep penjumlahan luas. Walaupun pada perkembangannya kita tahu ada yang namanya teorema dasar kalkulus kedua ya, yang mengawinkan konsep jumlah luas, ini jumlah luas ya, menjadi anti turunan ya, sama dengan anti turunan gitu ya. Anti turunan dan jumlah luas itu sesuatu yang dipandang sama. Ini keistimewaan teorema dasar kalkulus 2. Nah, dalam jumlah Riemann ini ketika mengaproksimasi itu kita kenal yang namanya partisi ya. Partisi membagi menjadi lebih kecil gitu ya. Lebih kecil. Kemudian nanti dari sini di jumlah totalnya ya, jumlah total dengan cara mengambil limit ya, mengambil limit ini tujuannya adalah partisinya diubah menjadi lebih kecil gitu ya, menjadi lebih kecil gitu. Nah, karena konsepnya adalah konsep jumlah ya,
ketika kita bicara integral lipat itu bicaranya di mana? Di interval gitu ya, interval AB gitu. Ini fungsinya gitu misal ya, y sama dengan fx. Ini daerah yang terbentuk, R-nya gitu ya. Kita hitung integral AB dari fx dx ya, itu adalah luas R. Nah, ini adalah di antara interpretasi ya, interpretasi dari integral, yaitu luas gitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan integral yang daerahnya berupa, daerah pengintegralnya berupa area gitu ya. Nah, ini meningkat ya, awalnya interval meningkat menjadi area gitu ya. Jadi ada bentuk perumuman di sini. Kalau ini adalah satu dimensi, ya, ini adalah dua dimensi, ya, dua dimensi. Ada area x, ada arah x dan arah y. Nah, sama prinsipnya. Kalau di integral biasa, yang dipartisi adalah intervalnya. Nah, pada integral dengan daerahnya dua dimensi, yang dipartisi adalah areanya ya, di kotak-kotak seperti ini. Sama prinsipnya, diambil titik wakilnya, kemudian dicari nilainya. Nah, yang membedakan adalah kalau di integral ini adalah kurva ya, kurva di bidang. Kalau ini nanti ini adalah permukaan ya di ruang, atau kita sebut ini dimensi 3 gitu ya. Dimensi 3. Nanti kalau integral lipat 3 bagaimana? Nah, Anda coba simpulkan sendiri kira-kira apa ya maknanya ya. Dimensi 3 kalau interval kemudian naik menjadi area dua dimensi, kemudian nanti integral lipat 3 apa ya daerah pengintegralannya gitu, berupa apa? Ya, ini berupa daerah, ini berupa interval, lipat 3 kira-kira berupa apa? Ya. Bahkan ada satu tulisan integral berlipatnya itu sampai integral n gitu ya, lipatnya nggak cuma 3 tapi sampai beberapa, karena begitu banyak variabel yang harus diperhatikan untuk diintegralkan gitu ya. Ada satu tulisan saya dengan Pak Suyono ya, Prof Suyono, itu tentang statistik, bagaimana dalam mengintegralkan itu ya kita terpaksa menggunakan beberapa bentuk integral. Kan untuk satu integral itu terkait dengan satu variabel ya. Integral satu ini untuk satu variabel, sebutlah dx gitu ya. Tapi untuk dua, kita gunakan dua integral lipat dua ya, untuk dua variabel xy atau r theta gitu ya kalau di polar gitu. Nah, nanti lipat 3 bagaimana ya, dan lipat n bagaimana. Jadi bergantung daerah integralnya ya. Nah, ya ini ilustrasi saja bahwa ketika kita mengambil ya suatu partisi ya, partisi RK ini tak lain kita menghitung volume dengan syarat bahwa nilainya ini harus lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Jadi kalau permukaannya di atas bidang ini kita sebut bidang XY gitu ya, di dimensi 3 bidang XY, maka hasil pengintegralannya lain adalah volume ya, kira-kira seperti ini. Nah, ini balok-balok ini memperlihatkan volume di bawah permukaan gitu ya. Nah, sama prinsipnya ya, ketika dalam integral kita akan membuat partisi menjadi menuju 0. Kita ambil limitnya dengan cara partisinya menuju 0, yang konsekuensinya kalau dalam konsep partisi itu sub intervalnya ya, atau partisinya itu akan menuju tak hingga gitu ya. Ini ada titik wakil. Anda bayangkan kalau daerah, kalau interval kan titik wakilnya bisa di ujung ya, atau di antaranya gitu. Tapi kalau daerah ya, bentuknya daerah kotak ini bisa di ujungnya. Nah, ujungnya ini hanya satu di antara kemungkinan-kemungkinan gitu. Ya, yang paling gampang kita ambil tengah-tengahnya saja gitu misal. Ya, tanpa mengurangi keumuman, ya kita bisa ambil titik ya. Bisa ambil titik yang merupakan wakil dari nilai yang ada pada daerah yang diambil gitu ya. Maka ketika kita mendefinisikan double integral, integral ganda, ya mau nggak mau kita bicara tentang
daerah ya, delta daerah, wakil daerah yang dipartisi daerah ke K gitu ya. Nah, muncul delta AK ini ya menjadi kita tulis sebagai DA ya, diintegralkan terhadap area. R ini adalah daerah pengintegralannya, F adalah fungsi atau permukaannya tadi di R3 di dimensi 3. Kemudian konsep limit untuk daerah menuju 0 yang mengakibatkan jumlah partisinya menuju tahingga. Ini jumlah partisi ya. Partisi ini menuju tahingga. Gitu ya, menuju tahingga. Ya, sigma ini ya sebetulnya jumlah balok kalau di jumlah volume apa balok lah ya, saya sebut volume balok gitu ya. Jadi sama, ada konsistensi antara integral biasa dengan integral ganda di sini ya. Nah, yang menarik lagi adalah ada konsistensi tentang keintegralan dari fungsi ya, keintegralan fungsi. Jadi di sini syaratnya, syarat fungsi terintegralkan ini dia harus terbatas ya, dia harus terbatas di sini ya. Nah, jadi nggak apa, nilainya harus terdefinisi gitu ya. Terus kemudian dia continue, fungsinya continue there except on finite number. Jadi boleh tidak continue tapi hingga gitu ya, hingga gitu modelnya. Kemudian smooth, kurvanya dia, maka f-nya dia akan integrable. Smooth di sini ingat ya, smooth, mulus. Artinya apa? Dia bisa dibuat fungsi parameter ya, fungsi parameter sebutlah T gitu ya, dan masing-masing fungsinya punya turunan parsial pertama gitu ya. Ini smooth gitu ya. Kalau fungsinya 2 variabel parsial ya, tapi kalau fungsinya 1 variabel, fungsi parameternya punya turunan seperti biasa ya. Ini teoremanya konsistensinya muncul gitu, terbatas, continue, smooth. Nah, yang kedua propertiesnya nih, sifatnya ya. Ini ternyata kalau kita lihat 1 2 3 ini double integral ini, operator double integral, dia juga merupakan operator linear ya. Operator linear. Jadi kita masih bisa gunakan konstanta di dalam integral lipat ini ya. Masuk sebagai pengali terhadap f, kemudian dalam menghitungnya bisa kita keluarkan si k-nya ini. Jadi kita fokus ke dalam integral fungsinya saja, k-nya nanti dihitung belakangan. Ya, begitu juga penjumlahannya, integral ganda dari f tambah g itu sebenarnya integral ganda f tambah integral ganda g. Jadi ini masing-masing dihitung ya, satu demi satu gitu ya. Kemudian ada lagi aditif. Aditif ini mirip dengan ini ya, integral AB sama dengan integral AC ditambah integral CB gitu ya. Jadi kadang-kadang kita memerlukan suatu pembagian daerah sehingga dalam menghitungnya itu menjadi lebih mudah. Jadi kita definisikan R itu tak lain adalah R1 ditambah R2, daerah pertama dengan daerah kedua masing-masing dihitung. Hasilnya dia akan sama ya. Sama dengan itu ya sama gitu ya. Arti sama dengan itu sama ya. Oke. Yang ketiga ini perbandingan ya. Ini juga sama gitu. Kalau fungsi f ini nilainya lebih kecil sama dengan fungsi g, ya untuk semua nilai yang ada di daerah R-nya ini, maka hasil integral gandanya pun juga akan demikian. Ya, untuk daerah yang didefinisikan juga kan seperti itu. Ya. Oke, nah ini konsepnya ya, konsep umum dari daerah integral berulang, multiple, kadang menggunakan multiple gitu ya, ganda, kadang menggunakan iterated integral. Jadi di sini sebetulnya untuk menunjukkan pengulangan ya. Jadi artinya dalam mengintegralkan dia tidak sekali tapi dilakukan 2 kali gitu ya mengintegralkannya. Kalau biasanya kan integral sekali selesai dapat hasilnya, ini harus 2 kali bentuk pengintegralan untuk mendapatkan hasil akhir ya. Nah, kita sebagai seorang matematika itu kalau dalam melihat satu kasus itu mulai dari kasus yang sederhana dulu, kasus dasar saja dulu ya. Daerahnya misalkan
bentuknya kotak gitu ya. Daerah kotak ini kan bisa dipartisinya dengan lebih mudah gitu ya. Walaupun nanti konsep kita itu harus dikembangkan menjadi sesuatu yang lebih umum. Jadi daerah apapun harus bisa didefinisikan, ya. Misalnya begitu. Jadi tanpa mengurangi keumuman juga, ini kita ambil permukaannya ini lebih besar sama dengan 0 gitu ya, untuk menunjukkan bahwa ya ini ada di atas bidang X, Y gitu ya. Nah, jadi kalau ini kita penuhi lebih besar sama dengan 0, we may interpret. Jadi bolehlah kita anggap bahwa double integral itu sebagai volume ya, benda pejal di bawah permukaan ya. Jadi ini volume, menghitung volume gitu ya. Anda boleh gunakan konsep integral ganda ini ya, integral berulang ini untuk menghitung volume, misalkan volume kubus gitu ya. Volume balok gitu. Itu bagaimana sih? Selama ini kan kita mengenal integral, volume benda dimensi 3 itu kan dengan panjang kali lebar kali tinggi gitu ya. Tapi sebetulnya dengan pendekatan integral itu juga bisa dilakukan ya. Nah, sekarang bentuk umumnya volume ini kan bisa kita pandang sebagai integral lipat 2 dari R dari dA gitu ya. Nah, ini cara memandangnya bagaimana sekarang gitu ya. Ini ada figur-figur, saya ambil di buku Parsel juga ya. Volume slab given approximately by ini ya, delta V. Nah, ini bagaimana cara memandangnya sehingga muncul dy dx ya. Nah, jadi benda ini kalau dipotongnya seperti ini ya, potongnya seperti ini, slice by planes y sama dengan konstan. Jadi ini dipandang bidang y-nya dia konstan gitu ya. Maka didapat benda seperti ini. Ini lebarnya kita sebut sebagai delta y, ini luas area di dalam y. Area di dalam y ya, luasnya seperti ini. Maka volumenya adalah luas alas kali tinggi. Luas alasnya adalah AY ya. Ya, kita sebut ini luas alas. Biasanya kita sebut sebagai luas alas, ini kita sebut sebagai tinggi atau tebal gitu ya. Gitu ya. Jadi konsep geometrinya masih muncul di sini bahwa yang menghitung volume itu adalah luas alas dikali tinggi atau tebal gitu. Ya. Delta Y A kali Y ya. Luas yang bergantung Y dikalikan dengan tebal Y dalam Y ya. Nah, ini apa namanya, konsep apa nih, slice approximate integrate ya. Ini asalnya dari sini ya. V sama dengan AY yang tadi, DY yang tadi, ini yang delta Y gitu ya. CD, nah ingat di sini CD itu yang mana? CD itu bergerak ya, bergerak sepanjang sumbu Y CD. Jadi dalam bentuk ini pergerakan integralnya dari C ke D ya. Jadi ketebalannya ini volumenya bergerak dari C ke D gitu ya. Jadi dalam sumbu Y bergeraknya CD. Maka luas AY ya, tadi kan AY volume adalah AY kali DY. Luas alas kali tebal. Tebal bergerak sebagai DY. Tebal bergerak sebagai DY dari C ke D. Nah, tapi luasnya apa? Luas AY perhitungannya beda lagi. Luas AY itu kan yang ini nih, ya. Ini kalau saya miringkan, ini kan seperti seolah-olah gini ya. Nah, ini sumbunya gini gitu ya. Ini sumbu Z, ini sumbu X negatif, ini sumbu X positif, ini A, ini B. Nah, ini kan tak lain integral sebetulnya ya. Ini kan tak lain adalah integral dari A sampai B, tapi dx gitu ya. Dx apa? Fungsi F, Y gitu. Makanya muncul di sini AY, luas daerah AY itu adalah Fx Y dx gitu ya. Maka digabung nih, V awalnya integral CD menjadi AY diubah menjadi ini gitu ya. Nah, kemudian muncul nih dx dy ya. Jadi seolah-olah terjadi pengulangan ya. Pengintegrasian ya. Jadi awalnya kita hitung sebagai dx dulu, hasilnya sudah dapat, kemudian kita ubah menjadi dy ya, kita integralkan terhadap y. Dan dalam hal ini variabel y
ini konstan. Jadi tidak berpengaruh. Ya, yang berpengaruh hanya variabel X. Ya, dan nanti sudah habis nih pada saat hasil integral ini sudah habis variabel X-nya karena kan sudah diganti nih nilainya dengan X sama dengan A, X sama dengan B. Ya, jadi anti turunan terhadap variabel X. Nah, setelah selesai beres variabel X-nya baru diselesaikan untuk variabel Y. Gitu ya. Dan nanti ini nilai akhirnya itu berupa nilai ya, bukan fungsi ya. Kalau hasilnya berupa fungsi, urutan pengintegralannya salah gitu ya. Nah, dari dua pendekatan tadi, ya ini sebetulnya dengan cara yang sama ya. Dengan cara yang sama kalau memandangnya begini, dapatnya ini dx dy. Kalau memandangnya berbeda, misalkan slice-nya yang ini gitu ya. Slice-nya yang ini nih. Tuh, ya nanti didapat urutan perubahannya jadi dy dx gitu ya. Jadi integral ganda ini, integral berulang ini dengan batas ini konstanta ya, konstanta semua. Kenapa konstanta semua? Karena bentuk R-nya ini berupa kotak gitu ya. Nah, nanti secara umum bagaimana kalau bukan kotak? Kita lihat di materi berikutnya ya. Jadi dx dy, dx ini nggak masalah. Mana yang lebih mudah? Tergantung konteks masalahnya nanti. Ya. Nah, sekarang ini ada catatan ya bahwa kalau negatif itu apa artinya gitu ya. Ini sebetulnya hanya tanda. Ketika hasil pengintegralan itu negatif berarti dia volumenya berada di bawah bidang X, Y gitu ya. Nah, tapi untuk mencari actual volume sebenarnya ya kita ambil mutlaknya gitu ya. Ini diambil mutlak dari fungsinya. Ya. Kalau kita mau menghitung volume. Kalau ini kan seolah-olah tambah kurang gitu ya. Atas dikurang bawah. Kalau lebih besar yang atas, nilainya positif. Kalau lebih besar yang bawah, nilainya negatif. Tapi kalau mau tahu volume keduanya, ya yang atas dimutlakan tetap positif, yang bawah dimutlakan akan menjadi positif. Gitu ya. Itu kalau mau menghitung volume. Jadi hati-hati ketika menghitung integral, hasilnya misal gini ya. Nah, gitu ya. Ini A1, A2 gitu. A1, A2, integral fx dx ini tak lain adalah A1 kurang A2. Tapi kalau mau menghitung luas secara keseluruhan, yaitu kita ambil mutlaknya fx dx. Ini sama dengan A1 tambah A2. Ya, dia akan menjadi nilai luas dua-duanya. Gitu. Ya, jadi makna positif, makna negatif di dalam hasil pengintegralan itu Anda sudah bisa definisikan, sudah bisa jelaskan, sudah bisa maknai apa arti positif dan apa arti negatif. Gitu ya. Nah, sekarang perumuman nih. Kalau daerahnya sebarang gitu ya, ada istilah Y simple ya, Y sederhana, ada istilah X simple ya, X sederhana. Ya, gambar ilustrasinya beginilah ya. Jadi kalau figur 3, ini figur 3 nih, Y simple. Y simple. Anda boleh memberikan apa namanya? Kata kuncinya yang mana saja gitu ya, terserah gitu. Y simple berarti Y-nya batasnya berupa fungsi. Misal ya, Anda mau beri tanda seperti itu boleh. X simple berarti si X-nya yang dibatasi oleh fungsi. Bisa seperti itu ya, terserah ya. Tapi gambarnya kira-kira begini gitu. Ya, nah ini kan ketika daerahnya seperti ini, ya, maka partisinya pun juga harus hati-hati mana nih yang bisa dipartisi. Ya, daerahnya yang dipartisi yang mana? Daerah dy dx atau dx dy gitu. Ya. Nah, bagaimana kalau yang tidak kedua-duanya? Nah, ini agak ribet gitu ya. Kalau bukan kedua-duanya, ya ini pendekatannya juga harus disesuaikan gitu ya. Harus dicari yang mana gitu, ya. Nah, ini di apa namanya? Didekati dengan rectangle ini ya, model R-nya gitu. Ya. Kalau daerah S seperti ini mau nggak mau harus dibelah-belah menjadi beberapa gitu ya. Nah, ini contoh ya kalau bentuknya adalah yang dibatasi adalah dy, maaf, pembatasnya adalah y, ini y simple ya. Ini y simple. Anda lihat saja bahwa dy batasnya ini. Ya, gitu. Nah, tapi kalau
ini X simple, ya, ini batasnya, gitu, ya. Jadi pastikan bahwa yang di dalam integral dalamnya itu masih berupa fungsi, dan yang paling luar itu dia berupa konstanta, gitu ya, sehingga nanti hasilnya akan berupa nilai untuk daerahnya, untuk hasil integralnya, gitu ya. Kira-kira begini. Oke, nah sekarang ada kasus lain nih. Daerahnya kan kadang-kadang tidak bisa didefinisikan dengan mudah menggunakan X dan Y, gitu ya. Bentuknya ada hubungannya dengan bentuk lingkaran, gitulah ya. Kita gunakan konsep polar, ya. Konsep polar, konsep yang berasal dari lingkaran, gitu ya. Konsep lingkaran, daerahnya berupa lingkaran. Lingkaran kita tahu kalau dalam bentuk kartesius kan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini bentuknya, ya. Tapi ada lagi bentuk trigonometrinya, bahwa X sama dengan R cos theta, ya, dan Y sama dengan R sin theta, gitu ya. Theta sendiri sama adalah arcus tangen Y per X. Nah, konsep ini yang melandasi di dalam konsep polar, ya. Jadi ada hubungan antara kartesius dengan koordinat polar, gitu ya. Kalau polar kan R, theta, itu kalau kartesius adalah X, Y, bentuknya gitu, ya. Bentuk diagramnya kalau ini kan begini, gitu ya, sumbu X, sumbu Y. Kalau ini ya ada apa namanya, ada R-nya, gitu ya, ada R-nya, kemudian ada sudutnya, gitu ya. Yang membedakan itu saja, ya. Cara memandang daerahnya kita bisa pandang sebagai X, Y, bisa kita pandang sebagai R theta. Nah, terus daerahnya gimana? Sama, ya. R juga harus dibatasi, theta juga harus dibatasi, gitu ya. Nah, untuk contoh yang ini daerahnya ini garis, ini jari-jari, ini jari-jari, ini berupa konstan, ya. Konstan, ya. Ini A, B, alfa, beta, ya. Ini gambarnya seperti ini, ya. X-nya hubungannya adalah R cos theta, R sin theta. Jadi kalau permukaannya itu dalam fx, y, di dalam koordinat polar harus kita ubah menjadi R dan theta, ya, sebutlah sebagai F besar, gitu. Ditransformasi, gitu ya. Dan ada hubungan di sini bahwa apa? Jari-jarinya harus minimal 0, ya, non negatif. Kemudian B kurang alfanya itu besarnya harus 2pi. Jadi ada hubungan, ya. Ya, namanya satu lingkaran, ya. Daerahnya berupa lingkaran, ya. Nah, konsepnya juga sama di partisi, gitu ya. Ini kalau bendanya di R3 seperti ini, kira-kira ya kita mempartisinya bentuknya seperti ini, ya, RK-nya. Ini delta RK. Delta RK yang diambil adalah terhadap jari-jari, ya, partisinya. Jadi dari sini ke sini, dari titik sini ke titik sini itu adalah delta RK. Interval, subinterval terhadap jari-jari, itu ya. Kemudian menghitungnya gimana? Sama nih, ARK, yaitu ini, RK kali delta RK dikali delta theta K. Ya, ketebalannya seperti ini. Si problem 38. Jadi di 38 ini, itu ada, sebentar. Problem 38. Problem 38 ini, ya. Nah, ini bolehlah menjadi soal yang Anda coba, gitu ya. Use this obtain tuh ini. Jadi ini pendekatannya nih, pendekatan untuk rectangle, luasnya adalah ini, gitu ya. Ini agak-agak aljabar, ya, sedikit, ya. Tapi ya ini harusnya bisa untuk dikerjakan, gitu ya. Area sektor circle, radius ini section 10.7. Anda lihat dulu section 10.7 apa, ya. Ini 10.7, kemudian Anda coba dapatkan penurunannya seperti apa, gitu ya. Jadi digunakan di sini, gitu ya. The area AR ini. Jadi digunakan nih problem 38 ini untuk konsep yang ini, ya. R1, R2 per 2. Ini apa sih? Rata-rata, ya. RK ini rata-rata. Jadi variabel ini merupakan bentuk rata-rata ini. Itu, ya. Yang menarik untuk dicoba, ya. RK average radius, rata-rata radius dari RK. Nah, volumenya ya tak lain ini, ya. Rumusnya ini, ya. Volumenya F besar, ini titik wakil RK theta K
kali RK, delta theta K. Nah, muncul nih, ini nih, gara-gara ini nih, muncul R, dr, d theta. Kalau dalam penurunan menggunakan partisi jumlah Riemann, walaupun nanti di dalam perubahan variabel, kita bisa nih menggunakan matriks Jacobi ya. Ini nanti muncul nih, kenapa sih isinya R, dr, d theta gitu, ada penurunannya gitu ya. Jadi dalam pembahasan materi ini kita bisa menggunakan beberapa cara untuk menjelaskan muncul R, dr, d theta dari mana. Kalau ini kan pakai yang ini ya, 38 ini ya. Ini yang didefinisikan R apa? Average-nya. Nah, kalau ini ditulis di sini, tapi kalau dengan perubahan variabel yang paling akhir nanti itu juga muncul menggunakan matriks Jacobi. Oke, nah dari sini bentuk yang sebelah kiri dalam konsep koordinat kartesius dipandang sama dengan ketika kita mengerjakan menggunakan konsep polar ya, koordinat polar. Tapi nanti pengintegralannya lihat berubah nih menjadi dr, d theta. Ya, fungsi ini nanti mengandung fungsi r dan theta ya, variabelnya diubah gitu. Ya. Saya tidak membahas contoh soalnya dulu yang di sini ya. Saya review dulu materinya. Nah, terus kalau daerah umumnya bagaimana? Nah, daerah umumnya kadang-kadang yang melengkung bagian jari-jarinya, kadang-kadang yang melengkung bagian pembatas sudutnya, gitu ya. Ya tinggal dikenali saja. Bisa disebut R sederhana, R simple, atau theta simple, gitu aja ya. Ya nanti bergantung daerah pengintegralannya aja, gitu. Kalau yang R simple, sini enggak ada ya. Kalau R simple, berarti kan integral lipat ini berarti R dr d theta gitu ya. Ini menjadi tetanya alfa beta gitu ya. Ini apa nih? 1/2. Nah, ini untuk yang ini ya. F R, theta. Tapi kalau yang ini ya berarti R d theta dr. Dr-nya dari A sampai B gitu ya. Kemudian di sini si 1 sampai si 2 F R theta. Itu ya. Bentuk integralnya seperti ini. Ya. Nah, sama seperti integral, ternyata integral lipat ini juga memiliki aplikasi ya. Aplikasinya diantaranya apa nih? Massa ya, untuk massa. Tuh massa ya. Massa apa nih? Material ya. Ya, di dalam buku proses untuk mendapatkannya sama nih. Ini kan partisi-partisi juga ya. Jadi daerah-daerahnya ini juga dipartisi gitu ya. Partisi dijumlahkan. Nah, ini yang berpengaruh di sini nih. Ini area RK yang ini ya, RK-nya luasnya. Kemudian delta XK YK ini dipandang sebagai fungsi ya. Dipandang sebagai fungsi gitu kan. Si materialnya ini bisa jadi dia memiliki satu pola tersendiri yang kita anggap sebagai suatu fungsi. Misalkan biru ini sama putih ini apa sih bedanya? Oke, yang biru ini lebih rapat ya, lebih rapat. Ini lebih apa namanya ya? Rapat, lebih longgar apa istilahnya? Ya, lebih longgar gitu ya. Jadi ini kalau misal kita potong gitu ya, kemudian kita timbang, yang ini lebih berat karena massa jenisnya lebih rapat di sini dibanding yang di sini gitu ya. Jadi memandangnya seperti itu. Nah, selain massa kita juga pusat massa ya. Jadi pusat massa tuh ya mudahnya adalah titik di mana ketika kita beri penyangga gitu ya di situ, maka dia akan seimbang gitu ya. Kalau ilustrasinya kan di integral biasa itu kan pakai jungkat-jungkit gitu ya. Ada batang, kemudian di sini pusatnya. Ketika pusat ini bisa kita temukan, maka dia akan seimbang. Sama benda yang seperti ini yang memiliki luas ya. Ini kan area ya, berupa luas nih.
itu kita juga bisa cari titiknya. Titik yang kalau kita taruh di situ maka bendanya pun juga akan seimbang ya. Teoritisnya bagus ya kalkulus ini. Apa ya? Anda kalau pernah main bola basket gitu ya, kemudian bola basket itu Anda letakkan di ujung jari Anda, kemudian Anda seimbangkan gitu. Nah, itu pusat masanya di situ tuh. Jadi bolanya nggak jatuh. Atau apa ya? Tongkat ya, misal tongkat Anda lintangkan, kemudian jari Anda satu Anda tahan ya di antara di tongkat yang melintang itu. Ketika Anda meletakkan dengan benar, maka Anda akan menemukan keseimbangan gitu ya. Nah, itu pusat massa di situ. Atau apa ya? Gagang sapu ya, sapu ijuk. Sapu ijuk itu kan bawahnya ada yang buat serabutnya ya. Ada juga yang batangnya aja. Itu kalau Anda letakkan tangan di tengah itu pasti miring. Tapi kalau Anda geser sedikit ke arah sabutnya ya dengan kondisi tertentu, Anda akan dapatkan titik yang seimbang gitu. Ya. Ya, Anda bisa coba untuk benda yang kerapatannya tidak sama, misalkan apa ya, kerapatan tidak sama. Kerapatan tidak sama tuh konsekuensinya paling mudah ini. Jadi beratnya tidak sama di setiap titiknya gitu. Ya, ada yang lebih ringan, ada yang lebih berat. Atau misalkan Anda tahu palu ya, palu itu gimana bentuknya? Palu ada gininya ya. Nah, itu ya. Nah, ini palu gitu. Palu kalau Anda letakkan titiknya di sini, itu pasti akan selalu jatuh ke kanan. Karena itu Anda harus letakkan titiknya di sini. Ya, sehingga beratnya pun juga menjadi seimbang. Nah, kita bisa analogikan bahwa kerapatan massa itu mempengaruhi berat gitu ya. Berat itu kan massa dikali gravitasi gitu ya. Jadi yang di sini didefinisikan adalah massanya gitu ya. Nah, bicara massa gitu ya, bicara massa maka cara menghitungnya adalah ini ya, pusat massa. Bicara tentang jaraknya dengan pusat massanya ini. Ini kalau dalam konteks diskrit kita gunakan sigma ya. Massa terhadap X, pusat massa terhadap X, pusat massa terhadap Y, rumusnya seperti ini. Ini kebalik ya. Y, X, X, Y. Jadi hati-hati ya. Kalau Y dipandang dengan jarak X, kalau X dipandang dengan jarak Y. MK-MK-nya sama gitu. Nah, koordinat karena ini bidang, berupa bidang, maka dia memiliki koordinat dalam arah X dan dalam arah Y. Tak lain adalah nilai apa nih? Kenapanya nih? M-nya ya, nilai momennya ya, dibagi dengan nilai masanya gitu ya. Hasilnya seperti itu. Ini kalau diskrit ya, tapi kalau bendanya kontinu berupa daerah ya, berupa daerah yang memiliki apa? Kerapatan, ya kita ambil integralnya. Jadi di dalam banyak kasus membedakan antara sigma dan integral, ini kita bisa tulis ini begini ya. Ini diskrit nih. Jadi daerahnya masih berupa titik-titik, memiliki jarak satu di antaranya. Tapi kalau ini kontinu, dia berupa daerah yang rapat gitu ya. Ini kontinu nih, interval 0,1 kontinu. Ya, tapi kalau 0, 1, 2, nah ini ada jarak di sini nih. Ini diskrit nih 0, 1, 2. Tapi kalau ini bilangan real ini rapat sekali gitu ya. Makanya kita gunakan integral, menghitung semua daerah yang mungkin. Kalau sigma ini kan 0, 1, 2, jadi hanya dihitung di titik-titik yang ada. Di tengah-tengahnya setengah, seperempat, 1,5 nggak perlu gitu ya. Jadi pembeda antara sigma dan integral itu bisa kita pandang dari sisi diskrit berupa titik-titik dan daerah yang berupa kontinu gitu ya. Nah, ada lagi momen inersia yang kemarin dipresentasikan oleh Anda itu ya, bagaimana fenomena fisika ya, momen inersia ini dipandang sebagai kasus yang bisa digunakan integral ya, integral lipat gitu ya. Jadi momen I-nya di sini, I-nya yang kita pandang ya. Kalau di sini kan X kali M ya, Y kali M. Kalau di sini ada M, ada R, ini adalah jaraknya. Tapi di sini ada kuadrat ya. Ada kuadrat inersia di sini, kuadrat muncul gitu ya. Nah, makanya di sini sigmanya jumlah momen inersianya ini ditulis sebagai M kali R kuadrat gitu ya.
Jadi bidang dengan massa M1 sampai Mn, kemudian jaraknya masing-masing ini ya dalam L ya. Jadi kalau momen kan titik pusat gitu ya. Kemudian di sini ada jaraknya, ini ada massanya gitu ya. Kalau momen inersia momen ya, kalau momen kan R kali M gitu ya. Kalau momen inersia ini R kuadrat M-nya gitu ya. Ini konsep fisikanya bisa direview lagi ya. Saya tidak jelaskan di sini ya. Modelnya gitu. Terus pengaruhnya apa di dalam integral ini? Jadi pengalinya variabelnya ada kuadratnya gitu ya. Dan di sini juga ada unsur Z-nya ya. Jadi inersia X, inersia Y, dan inersia Z. Yang ternyata hubungannya adalah ini. Ya. IX tambah IY. Anda bayangkan kalau konsep integral tidak berlaku operator linear, ini repot nih. Ya X kuadrat tambah Y kuadrat bagaimana cara mengintegralkannya gitu ya. Ini menjadi masalah. Tapi karena si operator integral lipat 2 ini linear, maka aman gitu ya. Ini kan bisa dipecah menjadi X ditambah Y gitu ya. Jadi Anda bisa rasakan bahwa setiap ya konsep yang dibangun di dalam kalkulus ini dia memiliki pengaruh. Dia menjadi pondasi bagi konsep-konsep berikutnya gitu. Ya, jadi saling terkait satu dengan yang lainnya gitu ya. Nah, aplikasi menarik lainnya dari integral ganda, integral berulang, integral lipat yaitu menghitung luas daerah. Ya, prinsipnya adalah ini hasil proyeksi, ya, hasil proyeksi dari permukaan. Jadi daerah yang di bawah itu merupakan hasil proyeksi. Kalau di integral awal ya, integral awal kan gini ya. Ini kan daerahnya didefinisikan, permukaannya juga didefinisikan gitu ya. Z sama dengan fx, y. Ya, kemudian ini dihitung sebagai volume gitu ya. Dihitung sebagai volume benda kecil di bawahnya. Nah, volume itu kan yang di sini, di bawah ya. Tapi kalau ini kita mau menghitung luasnya, kan keren tuh ya. Jadi luas luas permukaan ini bisa dihitung. Caranya gimana? Caranya si permukaannya itu yang mau dihitung luasnya, kita proyeksikan dulu gitu ya. Kita proyeksikan, kita dapat daerahnya, ini daerah gitu ya. Kemudian dengan konsep kalkulus ya, sama nih dipartisi dulu gitu ya. Dalam bentuk kotak ini untuk daerah yang sederhananya ya. Delta YM arah Y, delta XM arah X gitu ya. Jadi proyeksi dari permukaan ini kita cuplik dulu, ini nih cuplik ya. Ini dicuplik gitu. Sebentar. Ini dicuplik. Nah, kalau titik di ruang itu memiliki koordinat. Ya. Koordinatnya apa? Dalam X, dalam Y, dan dalam Z. Gitu ya. Karena itu ketika kita mengambil titik di sini, maka kita juga harus mendefinisikan koordinatnya apa dalam X, Y, Z. Ya, karena ini cuplikannya M gitu ya. Ya kita ambil saja ini sebagai koordinat XM, YM, dan ZM. Gitu ya. Nah, kemudian cuplikan permukaan ini itu kan dia juga merupakan apa ya, luas gitu ya, luas kan kita mau menghitung luas permukaan ya. Nah, kita tahu luas di sini itu adalah perkalian cross ya, cross produk ya, cross produk dari vektor ya. Nih paralelogram gitu ya, apa sih paralelogram, jajar genjang gitu ya, modelnya seperti itu. Nah, berarti awalnya kita harus definisikan dulu nih vektor U, vektor V itu vektor U, vektor V itu vektor memiliki besar dan arah ya.
UM dan VM ini arahnya bagaimana sih? Itu ya. Nah, Anda lihat di sini vektor U, dia memiliki arah X. Arah X kan kalau dalam konsep vektor adalah arah I gitu ya. Kemudian vektor V arah apa? Arah J ya. Arah J gitu ya. Nah, kemudian di sini juga ada apa nih? Delta XM FM. Jadi di sini ada perbedaan gitu ya. Ada perbedaan delta XM ini nanti akan memiliki arah K juga. Jadi ada perbedaan ketinggian ini kan tak lain adalah arah K. Gitu ya. Ini juga ada perbedaan ketinggian, ini juga arah K. Gitu ya. Arah K. Apalagi XM Y0. Nah, titik ini kan pada bidang XOY ya. XOY. Ya, pada bidang XOY atau Z sama dengan 0 gitu ya. Makanya di sini ditulis Z sama dengan 0. Ya, titik yang di sini nih. Titik yang bulat ini ya. Salah, saya bukan yang ini. Yang ini, titik bulat ini. Z sama dengan 0. Gitu ya. Oke. Jadi dari ilustrasi ini diturunkan. Ya. Jadi si PM dia adalah cornernya, pojokan gitu ya. Jadi dipandang daerah ini diambil titik wakilnya di pojok ini, kemudian smallest x dan koordinatnya dicari nilai x terkecil. Ya terkecilnya pojok ini yang paling dekat ke sumbu titik origin ya, 0,0 ini. Kemudian TM adalah bentuk paralelogram dari bidang singgung PM. Nah, ketika bicara bidang singgung, ini di bab 12 ya. Bab 12 ini nanti dicek bidang singgung nih. Bidang singgung seperti apa pendefinisiannya. Gitu ya. Bidang singgung ya. Nah, dari bidang singgung ini kita definisikan ya, definisikan area dari paralelogram TM. Jadi TM ini ya, paralelogramnya ini ya. TM scalar product cross product dari U dan V ya. Nah, proyeksinya adalah RM. Jadi proyeksi dari si kurva ini RM ini. Jadi cuplikan dari permukaan G ini dia adalah daerah RM ini, gitu ya. Nah, UM dan VM ini adalah vektor ya di sisi TM. Jadi sisi TM kan dia ada begininya ya. Nah, ini. Jadi arah U, arah V gitu ya. Nah, koordinatnya yang tadi ya bergantung dari IK ini ya. Nah, I arah I delta XM. Mana delta XM? Ya, delta XM. Nah, ini delta XM ya. Jadi besarnya delta XM nih. Ini arah I. Arah I ya. Oke. Kemudian kalau V arah J-nya ini delta YM yang ini ya. Nih, jadi ke arah J delta YM, ke arah X delta XM gitu ya. Nah, terus yang ini nih, arah K ya. Arah K ini kan yang ini ya, yang kecil-kecilnya ini ya. Ini arah K. Jadi perbedaan antara titik sini dan titik sini deltanya itu ini menjadi arah K. Untuk vektor apa? Wah, ini pet saya error nih. Arah K untuk vektor U ya. Jadi di sini nih, di sini kan ada deltanya ya. Delta F apa nih? Fx ya, parsial terhadap X karena arahnya terhadap X. Dan yang di sini nanti delta Fy ya, arahnya terhadap Y. Delta YM, delta XM. Gitu ya. Muncul ya di sini ya. Nilai K-nya lihat nih. Nih, ini nilai K. Arah 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 apa namanya vertikal ya. Di sini juga arah vertikal juga ya. Jadi muncul unsur K, arah K di sini terhadap vektor UM dan vektor PM seperti itu. Ya, nah, section sudah sempat, nanti dicek saja ya, 11.4. Bukan bab 12 berarti bab 11 ya. Bab 11.4 ya. Area dari paralelogram ini tak lain adalah norm, besar norm dari cross product. Ya, norm. Ini berupa nilainya berupa skalar ya, berupa skalar. Ya. Tapi kalau cross productnya ini dia berupa vektor. Betul ya.
cara menghitung cross product pakai ini ya, IJK, kemudian kita cantumkan elemen pada I kan di sini delta XM, J-nya kan nggak ada, kita tulis 0. Kalau yang VM, J, I-nya yang nggak ada, kita tulis 0. Ya. Kemudian kita gunakan aturan apa tuh? Harus ya. Itu tulis lagi IJ gitu kan. Di sini delta XM, di sini 0, di sini 0, di sini delta YM. Ya, begini. Gitu ya. Kemudian apalagi begini, gitu. Nanti didapat hasil yang ini. Nah, area tadi pakai konsep ini nih. Area dari parallelogram ini adalah norm dari cross product UV ya. Cross product UV yang didapat adalah ini bentuknya. Ya. ARM kali ini. ARM kan dia sudah berubah nilai. Ya, tinggal ininya nih. Akarnya nih. Ya. Ini kan ini kan unsur I-nya kan sebetulnya ini ya, ini unsur I, ini unsur J, ini unsur K. K di situ nilainya 1 ya. Kenapa muncul 1 di sini? Ini unsur K nih. Ini unsur Y dan ini unsur X. Ya, ARM-nya sebetulnya di luar ya. ARM-nya ini di luar. Gitu. Oh, mana? ARM ini ya. ARM nih, delta XM kali delta YM gitu ya. Oke. Setelah muncul luas paralelogram ini kan baru sepotong. Ya, baru sepotong. Masih banyak potongan lainnya. Ya sudah, kita jumlahkan, kemudian kita ambil limitnya. Kenapa? Ya, partisinya kan mau dibuat menuju 0, supaya daerahnya mendekati luas sebenarnya. Maka luasnya adalah ini. Gitu ya, diambil limitnya. Ya, ini mirip juga dengan jumlah luas. Kemudian dari sini ARM-nya ini kita definisikan sebagai daerah pengintegralannya, ya diintegralkan terhadap luas. S-nya adalah proyeksi, ya proyeksinya ya, ini S gitu. Ini daerah hasil proyeksi permukaan, ya. Ya rumus ini parsial pertama terhadap X terhadap Y kuadrat tambah 1 ya. Jadi muncul ini sebetulnya ide besarnya adalah menggunakan area dari paralelogram yang merupakan nilai norm dari cross product vektor UM dan vektor VM ya. Jadi pendefinisian elemen UM dan VM-nya seperti tadi. Ya udah. Maka luas permukaan G seperti ini. Ini rumus jadinya, Tapi kalau proses untuk mendapatkan rumusnya seperti ini kira-kira itu ya. Partisi, aproksimasi, integrasi gitu ya. Begitu ya, kalau orang matematika bekerjanya dari hal-hal yang sederhana, hal yang umum, pecah menjadi kecil-kecil, kemudian diperumum, dilihat secara umum perilaku masalahnya gimana, sehingga dibuat menjadi satu formula yang lebih umum gitu. Ya, nah itu kira-kira gambaran di apa integral lipat gitu ya. Integral lipat 2 ya. Integral lipat 2 seperti itu. Nah, kalau soal-soalnya yang secara eksplisit, misalkan begini nih ya, nih misal soal secara eksplisit R kuadrat dr d theta. Ini jelas bahwa yang diintegralkan adalah ini terhadap R dulu, ini terhadap theta, gitu ya. Anda bisa lihat soalnya di sini kan cos theta, ini kan masih dalam fungsi theta sebetulnya, ya. Nah, kalau yang ini bagaimana? 0,2, 0pi, ini sudah konstanta dua-duanya. Jadi kalau mau Anda tukar daerah urutan pengintegralannya ini masih bisa. Tapi kalau ini nggak bisa karena ini kan dalam fungsi theta ya. Ini fungsi nih, sin theta tuh fungsi. 1 cos theta ini fungsi. Tapi kalau ini ya, nah ini masih, ini kan bentuknya konstanta nih, 0,2pi, 0 theta, ini sama saja. Mau di dr d theta atau d theta dr ini masih sama. Mohon maaf ya, ini masih banyak saudara di sini kayak gitu ya, suaranya masuk. Nah, soal-soal menarik yang Anda boleh coba kan, misalkan nomor 38 gitu ya. Terus apa lagi ya? Soal yang mana nih? Misal soal ini nih. Luas permukaan nih. Nah, ini nih,
soal nomor 18 gitu ya, luas permukaan. Jadi kalau lingkaran tapi dimiringkan itu gimana cara menghitungnya? Atau ini figur 11 mana ya? Nah, ini permasalahan rumah ya. Kan rumah kita kadang-kadang punya desain rumah begini nih. Apanya? Bentuk atapnya ya. Ada juga begini gitu. Kalau yang ini biasanya rumah-rumah di desa gitu ya. Jadi bentuknya ini katanya punya filosofi tersendiri gitu ya. Saya nggak paham banget gitu. Tapi pertanyaannya kalau dalam konsep kalkulus ini lebih efisien mana sih? Luasnya bagaimana sih gitu? Antara yang ini sama yang ini. Ini kan ini dibagi 4 ya. Ini ada belakangnya loh ya. 1, 2, yang belakang 3, ini 4. Kalau ini kan 1, 2. Nah, slope part both are same. Jadi ini asumsikan kemiringannya sama gitu ya. Nah, di sini yang paling kecil areanya yang mana? Kok yang dicari yang paling kecil, bukan yang paling besar terkait biaya. Kalau misalnya ini dipakai dengan genteng gitu kan, kalau yang kecil kan berarti asumsinya gentengnya, penutup atapnya juga lebih sedikit, lebih murah di biaya gitu ya. Jadi dalam kalkulus pun kita juga bisa bicara optimasi gitu ya, seperti itu ya. Oke, jadi itu kira-kira sedikit review yang bisa saya berikan dari tataran konsep bagaimana integral lipat ya bermain ya. Dalam hal ini integral lipatnya lipat 2 ya, baru lipat 2 dulu ya. Nah, nanti ada lagi lipat 3 bagaimana gitu ya. Lipat 3 kalau di sini kan, nah ini ya, lipat 3. Loh, ternyata bendanya ini yang dipartisi ini gitu ya. Nah, apa ini? Gitu ya. Silakan untuk dipelajari dulu ya. Apa ini ya? Bentuknya kok mirip limit-limit lagi, sigma-sigma lagi, tapi maknanya apa di sini? Gitu ya. Kemudian di sini x, y, z ya, ini Cartesius ya. Kemudian general region-nya, waduh, ini bentuknya dz, dy, dx gitu ya. Apa sih makna dari dx? Maaf, makna dari urutannya ini ya, dz, dy, dx ini pasti ada maknanya. Kalau dz yang pertama, dy yang kedua, dx yang ketiga, yang terakhir, itu maknanya apa sih? Anda boleh dekati dengan contoh bendanya yang misalkan apa namanya, balok dulu aja kayak gini ya. Balok dulu nih ya. Balok ini delta VK-nya ini kan bisa berubah, ada berapa kemungkinannya? dz, dy, dx gitu kan. dz, dx, dy, ada lagi dy, dz, dx, ada lagi dy, dx, dz, ada lagi dx, dy, dz, ada lagi dx, dz, dy. Ada 6 kemungkinannya nih. Nah, apa maknanya gitu ya? Apa makna dari urutan-urutan ini? Anda boleh berangkat dari kubus dulu ya, balok-balok, dari balok ya. Apa maknanya gitu. Ya, ini harus bisa terjawab gitu ya. Jadi tidak sekedar berhitung, tapi Anda memiliki pengetahuan konsep dari integral lipat ini gitu. Oke. Mungkin dari saya cukup untuk penekanan konsepnya ini. Ada pertanyaan dulu, silakan. Fauzan. Mana Fauzan? Ya, hadir Pak. Ya, jadi reviewnya begitu, Fauzan, untuk memberikan penguatan pemahaman. Mudah-mudahan tambah kuat ya, paling enggak lebih berbunyi ya ketika Anda memandang lipat 2 apa sih gitu ya, lipat 3 pengaruhnya apa. Nah, itu nanti bisa dibandingkan gitu. Jadi kita dalam kalkulus memang sering berlatih itu betul ya, tapi konsepnya pun juga jangan sampai lupa gitu ya, sehingga kita juga bisa mengembangkan prinsipnya begini. Kalau ilmu itu bisa dikembangkan ketika dasar keilmuannya itu kita kuasai ya. Cara menguasainya dengan memahami. Cara memahaminya bisa juga dengan menghafalkan
Jadi tidak tabu ya, bukan sesuatu yang buruk ketika Anda menghafal ya konsep-konsep dalam kalkulus. Tapi tidak sekedar menghafal, Anda juga bisa memahami penurunan rumusnya, bukan dihafal ya. Ya walaupun dihafal pun juga bisa gitu ya. Dalam menghafal ada pemahaman, dalam pemahaman akan lebih baik lagi kalau Anda juga menghafal gitu ya. Dulu waktu kuliah itu saya mendapatkan banyak proses pembuktian ya dalam matematika itu memang sekali lagi pembuktian dan pembuktian. Jadi segala sesuatu yang diajukan itu harus jelas proses pembuktiannya gitu, logis, argumentatif. Nah, dalam kalkulus pun juga ini demikian. Kan di sini apa ya? Kalkulus apa? Geometri analitik ya. Bahasa Indonesianya kan geometri analitik. Jadi ada sisi geometri dan sisi analisisnya gitu ya. Nah, ya ketika kita bicara kalkulus, pendekatannya pun juga bisa dari sisi analitiknya gitu ya. Tentang limit itu kan analitik gitu ya. Tapi ketika bicara kalkulus dari sisi ini, misalnya aplikasi integral, volume, ya itu bicara geometrinya, bicara geometri in space and vector, jadi geometri pada ruang dan vektor. Ini bicara sisi geometrisnya gitu, ya. Jadi semua hal dibahas di dalam kalkulus. Ya, cukup lengkap menjadi materi dasar. Walaupun prinsipnya kalkulus itu kan membahas tentang limit ya. Prinsipnya membahas tentang limit gitu ya. Baik, mungkin itu saja pertemuan untuk hari ini. Slide yang tadi sebetulnya ada di buku ya, tapi nanti saya kirim lagi aja ke grup untuk catatan kecil Anda. Selanjutnya nanti disiapkan untuk lipat 3 ya untuk paparan. Mudah-mudahan jika Anda mencoba memahami dan mencoba menjelaskan, ya paling enggak bolong-bolongnya itu bisa didiskusikan nanti di dalam forum. Artinya presentasi ya, si presenter menyampaikan materi itu kelompok lain pun juga atau pendengar pun juga mencoba merespon. Bertanya bukan untuk menjatuhkan tapi untuk memastikan, mengkonfirmasi atau bahkan mencari tahu ya. Ini maksudnya bagaimana gitu, dan yang ditanya pun juga justru harusnya menjadi senang karena di situ hasil jeripayah proses memahaminya itu direspon gitu. Jadi kalian bisa mempelajari ini nih gitu. Temennya nanya kok bisa gini, bukannya begitu. Nah, terjadi apa perpaduan pemikiran sehingga menjadi konsep yang lebih kokoh. Masalah keterampilan dalam mengerjakan soal di buku parsel atau sumber-sumber lain itu sudah dikembalikan ke masing-masing. Semakin banyak Anda berlatih seperti seorang atlet, ya diharapkan semakin Anda terampil gitu ya dalam menghadapi soal. Mulai dari yang mudah, sedang, menuju yang sulit. Mulai dari soal-soal teknis ke soal-soal pembuktian. Begitu ya kira-kira tahapnya. Baik, mungkin itu. Sampai bertemu lagi insya Allah di pertemuan berikutnya, disiapkan dengan baik ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.